Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja bukan? Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita. Supaya lebih menghayati jalannya cerita, saya sarankan sobat memakai headset. Oke, langsung saja kita menuju ceritanya. Cerita yang saya bacakan kali ini berjudul Kisah Gatot Kaca, dari Kawah Candra di Muka hingga Merajut Asmara. Dalam kekayaan sastra budaya Jawa, nama Gatot Kaca atau Gatut Kaca merupakan salah satu tokoh pewayangan yang cukup populer. Kesaktiannya dikisahkan begitu luar biasa. Antara lain mampu melesat terbang tinggi tanpa sayap. Demikian halnya dengan kisah ketika ia dilahirkan oleh sang ibu yang dalam sastra Jawa bernama Arimbi atau dalam bahasa Sansekerta disebut Hidimbi. Dikisahkan sempat menggemparkan negeri Hastinapura tempat kelahirannya. Kisah kelahiran Gatot Kaca yang menggemparkan tersebut menjadi suatu narasi tersendiri dalam pewayangan Jawa. Alkisah suatu malam, terjadi kegemparan luar biasa di negeri Hastinapura. Putra pertama Bimasena atau Werkudara, salah satu keluarga Pandawa lahir di muka bumi. Namun anehnya tali pusarnya tidak dapat dipotong dengan senjata tajam manapun. Bergelarlah dia Jabang Tetuka. Jabang Tetuka bukanlah keturunan manusia biasa. Berdarah keturunan Bimasena, seorang ksatria tangguh, dengan Arimbi, seorang putri raksasa. Genap 1 tahun sudah, ari-ari dari tali pusar Jabang Tetuka tetap tidak putus. Sang ayah dan ibunda merasa khawatir lalu meminta bantuan Arjuna untuk menemukan senjata pusaka. Arjuna lalu bersemedi memohon petunjuk di mana menemukan senjata mandraguna tersebut. Permohonan Arjuna didengar oleh Batara Narada yang memiliki keris Kontawijaya, sebuah senjata yang luar biasa kekuatannya. Namun sayang, karena suatu kesalahpahaman, Arjuna hanya mendapatkan sarung keris Kontawijaya. Meski demikian sarung tersebut ternyata mampu memutuskan ari-ari Tetuka dan anehnya lalu masuk ke dalam perutnya dan menjadikan Tetuka bayi yang kebal dan kuat. Gatot Kaca dan Kawah Candra di Muka. Sedari kecil, Jabang Tetuka sudah menunjukkan keperkasaannya. Suatu hari, dia dipinjam oleh para dewa untuk mengalahkan pasukan Kalaprakona. Saat itu Hayangan memang digempur habis-habisan oleh Kalaprakona dan ribuan pasukan tangguhnya karena para dewa tidak menyetujui keinginannya untuk menyunting Dewi Supraba. Bayi Tetuka pun ditempa kesaktiannya dengan cara diceburkan ke dalam Kawah Candra di Muka di Gunung Jamurdipa. Para dewa kemudian melontarkan berbagai jenis senjata pusaka ke dalam kawah tersebut. Maka muncullah Tetuka yang telah berubah menjadi wujud lelaki dewasa lengkap dengan senjata pusaka para dewa, yaitu Caping Basunanda, Kotanak Antrakusuma dan Terompa pada Kacarma. Tetuka lalu dikenal dengan nama Gatot Kaca, seorang ksatria Pringgadani yang kuat dan dapat terbang secepat kilat. Dengan senjata-senjata tersebut, Gatot Kaca pun berhasil mengalahkan Kalaprakona. Asmara Gatot Kaca. Gatot Kaca dalam pewayangan maupun legenda sastra Jawa dikenal kuper alias kurang pergaulan dengan para wanita. Tak heran, bila sosok yang identik dengan kostum berornamen bintang keemasan ukuran besar di dadanya ini relatif jarang mengenal, jatuh bangun membina asmara dengan wanita dalam hidupnya. Jauh berbeda dengan sosok sang paman Arjuna yang mudah menaklukkan hati perempuan. Tentu saja, karena Gatot Kaca setiap hari tugasnya berkelana untuk menjaga keamanan istana dan memperdalam ilmunya. Di balik kesaktian Gatot Kaca, ternyata ia juga menyimpan sekelumit kisah asmara. Dalam legenda pewayangan, ada cuplikan narasi menarik yang kerap dinamai Gatot Kaca Gandrung, yang menggambarkan bagaimana hati Gatot Kaca akhirnya tertambat pada seorang wanita bernama Pregiwa yang kemudian dipersuntingnya. Dalam tradisi pernikahan Jawa kerap dipertunjukkan tari Gatot Kaca Gandrung, yang diperankan oleh seorang penari pria dan wanita. Asmara Gatot Kaca berawal dari kisah dalam suatu perjalanan dinas ia melihat 2 orang gadis remaja berparas cantik yang berjalan cepat setengah berlari melintasi hutan sedang digoda dan diusilin seorang berperawakan besar di belakang mereka, yang bernama Janaloka yang sebetulnya cantrik atau abdi dari kedua gadis ini.
Dua gadis bersaudara tersebut adalah Pregiwa dan Pregiwati, yang tak lain adalah putri Arjuna, sedang menempuh perjalanan ingin bertemu ayahnya di Kesatrian Madukara. Dalam perjalanan, mereka bertemu rombongan Kurawa yang dipimpin oleh Laksmono yang begitu melihat kecantikan kedua gadis tersebut kemudian berniat memboyong keduanya ke istana. Pregiwa dan Pregiwati sendiri lari dan berhasil diselamatkan Gatotkaca yang mengantarkannya dengan selamat ke Madukara. Bertemu sang ayah Arjuna, Gatotkaca jatuh cinta pada Pregiwa. Demikian pula sebaliknya sehingga keduanya pun menikah. Dari pernikahan mereka lahirlah seorang putra bernama Sasikirana, dan cerita pun selesai. Mohon maaf jika kualitas dari video ini masih sangat buruk. Tapi jika kalian suka dengan video saya ini kalian bisa tekan tombol subscribe.